Nanti kalau aku menang kamu jatah ini. Iya dong, nggak mungkin Enggak kita. mungkin enggak lah. Partai-partai yang tergabung di koalisi sebenarnya tidak ada masalah. Gitu. Enggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kenapa PKS masuk ditolak? Wartawan yang menanya itu bagus. Anda bisa membuat Gelora berpikir. Bukan. Anda bisa membuat Gelora bergelora. Oke, selamat apa nih Mas? Selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Sore. Selamat sore teman-teman Sore. semuanya. Ini sudah berapa Setelah minggu kita tidak bertemu ya, Bang? rehat. Lihat, saya setuju. Halal bil halal, halal bil halal. Lebih halal. Halal bil halal. Selamat datang kembali di acara Senggol Bos. Senggol dong. Oke teman-teman, kita hari ini kedatangan tamu spesial, itu Abang Agus. Ini 2 Agus nih, kawan-kawan. 2 Agus. 2 Agus. Agusnya Agus. Agus Purwanto, Agus Purwanto. Sekretaris DPW Partai Gelora. Iya. Halo. Taqabbal minna minkum, mohon maaf lahir batin. Siap. Mumpung masih sawal. Oke, Maafan iya, dulu iya. kita. Rasanya memang dosamu lebih banyak. Gitu ya. Berani kali aku. Agus. Enak emang kalau orang tua ngomong gitu ya. Iya, kita sebagai anak muda ya ngalah aja lah. Yang lebih muda ini ngalah-ngalah aja kita ini. Kena juga aku. Kesenggol. Mudik Bang kemarin? Enggak. Nggak mudik, Tetap ada di Batam. Karena banyak keluarga dari Jakarta yang kesini jadi kita. Jadi asli Jakarta? Enggak juga, kita dari Jawa. Kalau lahirnya Lamongan. Berarti perantauan juga ya? Iya, Tahu perantauan. Tahu lah. Mana? Di Jawa. Iya dong, iya kan Bang? Kampungnya Amrozi kalau orang bilang dulu ya. Bom Bali. Bang Rusya aku tahu. Karena langsung kalau Bom Bali nyambung langsung. Oh iya gitu. Enggak, Lamongan itu kampungnya banyak loh. Oh iya. Iya, di setiap pinggir itu ada tuh. Soto Lamongan. Soto Lamongan. Banyak. Mas Agus salah satu jual soto Lamongan. Enggak, belum punya keahlian untuk jual. Belum berani. Udah nih. Kalian ada dong? Katanya begitu sih. Kalau orang Lamongan itu mungkin ya cerita-cerita zaman dulu itu Iya. dulu orang Lamongan itu sebagai kokinya Sunan Wali Songo. Oh, Nah, jadi karena jadi koki itu kemudian didoakan sama Wali Songo itu. Ya, doanya Serius adalah bahwa masakannya enak ini maka akan turun temurun tuh jadi enak terus. oh gitu. Dan itu sudah teruji memang. Saya kalau membuat sambal penyet Lamongan antara saya dan istri saya yang orang Padang, meskipun bumbunya sama, ininya sama, rasanya beda. Oh iya. Tapi Itu menurut. kayaknya enggak deh, kayaknya itu modus istrimu Mas. Nah, mungkin Biar biar saya aku yang masak gitu. Kayaknya istri Bang Agus lebih ke malas. Coba kalau suruh bikin rendang masih bisa deh. Rendang biasa aja jagoan. Bukti wanita paling kuat terdunia itu kan gitu. Makhluk paling kuat itu gitu. Ada aja itu. kan. Alasannya mana? Banyak alasannya itu. Oke, kita ngobrol apa nih? Ini politisi nih. Politisi ya. Aku pengen tahu nih soal. Ini kan setelah Pilpres nih. Yap. Gimana Bang? Pilpres kita. Ada informasi terbaru dari Jakarta sana? Apa ini yang Mungkin dari partai Abang sendiri udah dipanggil ya. Pak Prabowo untuk ngisi job. Isi job. Job apa gitu. Job desk. Job desk-nya. enggak lah, masih lama ya. Ini Semuanya harus kan masih. dihitungkan dihitung-hitungnya dari sekarang. Saya yakin semua partai pasti akan melakukan perhitungan yang sama gitu. Ya. Tapi kan sepanjang belum belum ada pertemuan yang resmi kan semua masih bisa berubah. Gitu. Lagi ya, safari santai-santai. politik juga ya. Safari politik sebagian ada. Ya kayak Pak Prabowo ketemu dengan Caimin, ketemu dengan Surya Paloh, itu kan bagian dari safari politik. Atau kemudian Mas Gibran juga keliling-keliling juga kan ketemu dengan Wapres dan sebagainya, kan itu bagian dari komunikasi-komunikasi yang dibangun oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Nah, kita kan ada di posisinya Pak Prabowo nih waktu Pilpres kemarin. Pertanyaannya memang dari awal kita dijanjikan untuk ngisi job seperti itu gimana Bang? Nanti kalau aku menang kamu jatah ini. Iya dong, nggak mungkin Enggak kita mungkin enggak lah. Kan gitu harus lah. ada deal-dealan dong. Iya. Menteri berapa? 3, 2, 3, 3 gitu kan. Sepanjang yang saya tahu secara teknis tidak Nggak gitu. sespesifik itulah. Nggak. Tapi yang namanya partai koalisi otomatis akan bersama dalam penyusunan kabinet, Ya. bersama dalam pemerintahan itu otomatis. Ya, Kan pasti. menang gitu. Ya. Otomatis begitu. Tapi kalau spesifik seperti apa dan Oh, sebagainya, jatahan tuh belum. sepanjang yang saya tahu belum ada pembahasan ke arah sana. Belum. Iya. Pede nggak kita Bang ketika dipanggil nanti? Apa yang PD-nya PD apa tuh? Ya.
Kalau saya jadi menterinya, kalau saya yang jadi Ya. menterinya gitu ya. Kalau saya menteri saya sih oke-oke aja Oke sih. aja. Dengan Kalau yang lain saya nggak tahu ya. bukan ini. Arahku ke sini lebih ke perolehan suara sih. Ah. Perolehan suara berapa persen sih kemarin? Kita masih 0,8 kalau secara nasional ya. Nah, gitu maksudnya. Ya, Ketika 1,2 suara kita juta. seperti itu dipanggil untuk bergabung ke kabinet, kira-kira. Ada hal yang berbeda kan, makanya ini kita harus mendudukkan dulu. Yang pertama, inilah uniknya demokrasi di Indonesia ya. Oke. Multi partai, Ya. tapi sistem presidensial. Mestinya multi partai ini cocoknya memang adalah di parlementer. Karena rakyat memilih calon anggota dewan, ya kan. Kemudian anggota dewan yang terpilih inilah menentukan siapa kira-kira perdana menteri ini. Maka disitulah baru terjadi koalisi. Kan harusnya kan begitu tuh. Ya. Karena ini banyak partai, banyak ideologi, banyak gagasan yang berbeda antara satu partai dengan partai yang lain. Mestinya kan lebih bagusnya begitu. Ya kayak Malaysia yang tetangga kita kan. Ya. Ya, otomatis setelah masuk siapa yang jadi anggota dewan, berapa partai dapat kursi berapa dan sebagainya, disitulah kemudian penentuan kira-kira bangunan koalisi di pemerintahnya seperti apa. Itu case di negara-negara yang lain dengan multi partai itu memang cocoknya adalah parlementer. Yang berbeda dengan Indonesia yang dengan multi partai, multi ideologi, multi gagasan partainya masing-masing, kemudian tiba-tiba harus berkoalisi, yang itu kemudian bisa jadi dan bertarungnya sama lagi, barengan, gitu kan, barengan. Jadi belum ketahuan partai ini dapat kursi berapa dan presiden ini siapa yang menang, kan bisa jadi ya kayak seperti mungkin sekarang misalkan kami di Partai Gelora tidak mendapatkan kursi di parlemen, tetapi presiden kami menang. Iya. Dan peluang untuk di kabinet Besar, lebih besar. Ya secara teorinya kan begitu. Ketika kita mengusung presiden yang menang, otomatis kita menjadi bagian dari pemerintahan. Kan teorinya begitu. Ya. Tapi ada rencana menarik nih kan, langkah Pak Prabowo Gibran untuk merangkul semua. Kemarin Nasdem sudah menyatakan gabung, ya kan? PKB, ya kesana bahkan Caimin kemarin sempat bocoran juga ada menterinya ini kan, ramai juga kan. 8 proposal, Iya, proposal udah 8 gitu kan. sampaikan lah. Ini di dalam internal koalisi sendiri melihat hal itu tuh piye? Yang artinya kayak Gelora, Golkar yang memang Sakit sejak hati awal, nggak sih gitu? sakit hati nggak sih kan itu? Presidensial itu kan kita harus mendudukan bahwa presiden dan wakil presiden yang terpilih adalah punya hak prerogatif yang tinggi. Betul. Dia dipilih oleh rakyat, Ya. ya kan. Partai menjadi pengusungnya. Sebagai dasar untuk bertarung memang partai. Tapi kemudian dia menang itu karena dipilih oleh rakyat. Dan kita sudah sepakat dalam konstitusi kita, yang menentukan susunan kabinet adalah presiden, bukan partai. Betul. Gitu. Artinya kalau kemudian presiden melakukan safari seperti ketemu dengan Caimin, ketemu dengan Surya Paloh, itu adalah bagian dari hak prerogatif seorang presiden untuk menentukan bagaimana arah negara ini. Karena dia sudah dipilih rakyat. Dia sudah dikasih mandat rakyat untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depan. Jadi kalau kemudian apapun yang dilakukan presiden untuk membangun pemerintahannya ke depan, itu adalah hak dia. Dan saya yakin partai-partai yang tergabung di koalisi sebenarnya tidak ada masalah. Gitu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kenapa PKS masuk ditolak? Problem kan gini nih. Nah, ini yang harus Ini harus ngopi dulu. dulu. Rapi dulu. Ini harus ngopi dulu ini. Kayaknya ada something. Jadi begini, Biasanya kalau luka-luka lama itu kan. saya langsung kontak sama sekjen. Ya. Saya kontak sama sekjen. Bener nggak sih sebenarnya itu bener nggak? Kan kabar-kabarnya kan PKS mau masuk tapi Gelora keberatan. Itu bener nggak dulu Nah kan itu? makanya saya langsung kontak sama Ya. sekjen. Saya nanya, saya langsung WhatsApp sama sekjen. Iya. Jadi sekjen itu ditanya, Hmm. pas pertanyaannya tentang PKS. Oke. Yang kan menjadi Wartawan ini yang nanya. wartawan yang nanya. Oh, gitu. wartawan Tapi nanya. kenapa tidak bertanya tentang PKB dan Nasdem misalkan? Nasdem. Ini kan berarti ya wartawan punya hak untuk memframing. Karena ya. angle yang menariknya di situ. Nah kan Pak. gitu kan. Ya, itu kan seksinya hak, di situ. hak media juga untuk melakukan Iya, itu. seksi Gitu. Oh, memang. kalau ini kayaknya tanyanya ke sini deh gitu Iya. kan. Makanya ketika sekjen ditanya itu ya jawabannya begitu. Dan jawabannya kan tidak bahwa kami misalkan Partai Gelora ini ada perbedaan sikap dengan PKS secara dimetrial kan bukan itu gitu loh. Iya. Pertanyaannya adalah bahwa selama proses kampanye atau selama proses kontestasi Pilpres kemarin ini PKS memang berada di dimetrial yang sangat jauh dengan Prabowo.
Nasdem, PKB sama. Satu. Secara Nah. secara ini ya politik. Politik. ya. Oke, kita buka dulu nih Ya, satu-satu ya. ya. Misal kalau kita bicara PKB dan Nasdem, Oke. mereka masih dalam satu koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Ya, Iya kan? Ya. Ya. Yang Pak Jokowi ya. Iya kan? Betul, Berarti betul. kan ada kesamaan sikap terkait dengan rekonsiliasi nasional. Ya. Kan kita mengambilnya begini, satu rekonsiliasi nasional. Sejak awal Partai Gelora sebelum yang lainnya maju dalam termasuk Pak Prabowo di awal-awal masuk dalam pemerintah Pak Jokowi, itu kan bagian dari proposal kita kepada Pak Jokowi waktu itu Rekonsiliasi 2019. memang, ya. Kita ingin ada rekonsiliasi nasional karena kita nggak tahu nanti negara akan menghadapi apa, terutama ternyata betul ada COVID dan sebagainya gitu. Itu kan proposal yang sudah kita tawarkan sejauh hari, rekonsiliasi nasional, dan itu berhasil. Ya. Tapi kan kemudian di elit PKS kan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo yang bergabung dengan Jokowi adalah sebuah pengkhianatan. Kan itu narasi-narasi yang narasi disampaikan yang oleh pimpinan partai, kemudian di-deliver sampai ke bawah kan begitu. Coba aja teman-teman cek di lini masa sosial media kader PKS, pendukung PKS maupun juga pimpinan partai PKS, semuanya bicara itu. Kemudian itu kan yang ini kan. Yang kedua adalah keberlanjutan pembangunan. Bahwa zaman Pak Jokowi pengen misalkan salah satu contohnya adalah IKN. Kan PKS dengan tegas satu-satunya partai yang kemudian secara terbuka di dalam sidang di paripurna DPR ada menolak IKN. Berarti kan dia tidak setuju dengan keberlanjutan itu. Nah, bayangkan kalau kemudian partai yang punya perbedaan yang sangat diametral begini masuk dalam sebuah kabinet pemerintah, koalisi pemerintah yang menang gitu. Bagaimana? Dianya sendiri, jadi sebenarnya dianya sendiri, dia ini konsisten nggak sih dengan ide dan gagasan dia sendiri gitu loh. Jadi bukan pada Karena luka lama. enggak, itu sudah selesai. Mantan alumni. Mantan alumni. Kita Bayangan mantan itu agak. oke, saya harusnya begini ya. Jadi kita baper-baperan ini ada baperan pada ide dan gagasan. Iya. Misalkan teman-teman yang dianggap dulunya berada di PKS dan sekarang kemudian mendirikan Partai Gelora, baik itu Anies Mata, Fahri Hamzah, bahkan Sekjen Mahfud Siddiq. Ya ini adalah berkaitan dengan perbedaan gagasan yang terjadi antara mereka dengan PKS. Tapi kan gitu. itu bagian dari konsep rekonsiliasi juga, Mas. Betul, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Rekonsiliasi itu kan Nggak ada tidak masalah. memandang gini, artinya apapun backgroundnya, apapun dulu, artinya kalau semangat rekonsiliasi itu diajukan, ya berarti ya fine-fine aja tentunya kan. Makanya pertanyaannya adalah, apakah kemudian PKS ini masih tetap dengan ide dan gagasan mereka? Ideologi mereka masih tetap nggak? Masih sama nggak? Jangan-jangan gitu kan, ketika mereka masuk ini jadi membuat beban bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Itu kan juga jadi PR. Makanya pernyataan Sekjen itu lebih kepada itu. Oh, maksudnya Lebih sih ke sana ya. Iya kan, yang hak Prabowo dan Gibran untuk menentukan dengan siapa nantinya. Betul. Tambahan partai-partai atau mengajak elemen-elemen yang lain untuk bergabung dalam pemerintahannya. Itu hak mereka. Tetapi hak kita sebagai partai pengusungnya adalah mengingatkan bahwa ini ada problem besar yang terjadi di sana. Partai yang lain gimana? Sikap sempat ngobrol nggak ada? Nah itu kan karena waktu itu Sekjen tidak ditanya yang lain dan dia hanya Nggak, spesifik. Iya, antara sikap misalnya Golkar. Saya belum tahu. Saya secara Belum ada spesifik rembukan. kan Masih- belum ada masih blur aja pembicaraan. nih, Ya. belum ya. Tetapi kan beberapa elit partai misalkan kayak dari Gerindra, Habibur Rahman dan beberapa wawancara dan sebagainya sama, sikapnya juga hampir sama. Ya. Dan sebenarnya ini kan kembali kepada desain kita presidensial. Oke. Desain presidensial itu ketika presiden dan wakil presiden sudah terpilih, dia pemenang kok. Dia mau menguasai semuanya. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Iya. Dia nggak perlu ngajak partai yang kalah untuk bergabung, sudah selesai. Dia sudah resmi jadi presiden wakil presiden terpilih gitu loh. Jadi nggak perlu mengajak pun sebenarnya selesai. Kalau kita kembali ke basis teori ya. kita tentang presidensial murni, bahwa ketika presiden dan wakil presiden menang dan terpilih ini, ya sudah selesai. Bukan berarti kemudian tidak mengajak partai yang lain yang kalah kontestasi dalam kabinet itu adalah akan mempengaruhi terhadap presiden. Enggak ada pengaruhnya. Nggak ada. Ya. Tapi memang untuk stabilitas dan rasanya Stabilitas semu. Semu. Nggak ada stabilitas. Coba Ya. cek ini. Kita lihat misalkan Undang-Undang Ciptaker. Undang-Undang Ciptaker apakah dibuat oleh undang-undang oleh DPR? Pertama kali keluarnya adalah Perpu. Perpu dikeluarkan oleh siapa? Presiden. Baru nanti. Dan kemudian langsung karena merasa bahwa DPR melihat Perpu Ciptaker ini penting bagi rakyat dan sebagainya, DPR juga menyetujui. Ya. Ya kan?
Jadi hak seperti itu pun Presiden kuat kok. Oh. Nah, kalau di lingkungan Partai Gelora sendiri setelah Sekjen ngomong seperti itu, ada pembahasan lagi nggak di internal partai? Enggak. Menyikapi, wah nanti kita akan mau galang lah. Enggak ada. Ngobrol untuk dalam PKS. Enggak ada ya. Jadi memang spontan itu aja. Ya itu jawaban spontan Sekjen ketika ditanya. Kan problemnya ada di situ. Makanya kan sebenarnya kan yang harus kita kembalikan Artinya nggak jadi bahan lagi di dalam Enggak. Gelora sendiri ya? Ya kalau hanya sekedar kumpul ya. Ini kalau gimana bahan-bahan nih? WhatsApp bertanya itu hal yang biasa. Tetapi iya. bahwa sebagai sikap resmi kemudian ada konsolidasi Gelora dari atas sampai ke bawah tidak. Sampai Nggak saat ada ini ya? kita nggak ada. Nggak ada. Berarti aman-aman aja ya? Ya biasa aja sebenarnya. Oh, berarti wartawan yang menanya itu bagus. Anda bisa membuat Gelora berpikir sedikit. Bukan, Anda bisa membuat Gelora bergelora. Tapi betul sih ketika Nasdem sama PKB masih di dalam ruang lingkup Jokowi dan Ya. itu tidak terlalu terlihat. Ketika PKS masuk, yang pasti menjadi pertanyaan juga sih, Bang. Kalau Ya. dengan alasannya stabilitas ya enggak juga ya, Bang. Tapi dalam ada. politik ya sah-sah saja seperti itu. Presiden sudah terpilih secara resmi, ya sudah diumumkan oleh KPU, oleh Mahkamah Konstitusi kemudian disahkan oleh KPU kan begitu. Ya. Clear, dia sudah menang. Dia tidak perlu mengajak orang lain untuk bergabung, dia sudah menang. Dia sudah bebas menentukan bagaimana bangunan kabinetnya. Iya. Siapapun boleh dipanggil Dan dia. sebenarnya dalam sistem presidensial, checks and balancing ini memang antara legislatif dan presiden. Pemerintah eksekutif. Bukan kemudian di legislatif ini partai-partai tertentu kemudian menjadi lawan presiden, yang lain tidak. Enggak. Bangunannya adalah legislatif ini check and balancing dengan pemerintah eksekutif. Makanya kementerian-kementerian itu menjadi mitra dari komisi-komisi yang ada di DPR. Ya. Kan gitu. Ya. Nah ini kan sebenarnya bagus kan. Kalau kemudian checks and balancing ini penuh dilakukan oleh DPR, presiden juga dipermudah. Misal, kalau ada menteri yang membuat statement atau membuat kebijakan yang kemudian dianggap menyalahi atau dianggap merugikan rakyat, dan kemudian wakil rakyat ini menjadikan sikap resminya DPR, kan presiden itu juga menjadi alasan kepada presiden untuk mereshuffle kabinet, Iya. mengganti orang. Oh ternyata kamu nggak bagus. Oh ternyata kamu salah. Ya. Jadi nggak ada pengaruhnya terhadap presiden secara langsung, checks and balancing. Memang tidak ada pengaruhnya, Bang. Ketika presiden menyusun kabinet dengan kan kabinet itu harus dalam satu kelas atau satu pekerjaan, satu teamwork. Itu harus ada saling membantu. Nah, ketika presiden ngambil yang ini dan yang ini masih punya nggak suka dengan ini, kan di kabinet takutnya kacau sendiri gitu loh, Bang. Itu juga salah satu hal yang bisa dipertimbangkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Misal, kalau terlalu banyak orang yang kemudian ditarik ke dalam kabinet, apakah itu akan menyelesaikan partai di dalam kabinet? Apakah itu akan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka berdua nantinya? Kan belum tentu juga. Memang kadang iya, kadang tidak juga. Ya. Kan belum semuanya ini. Yang jelas secara konstitusi saat ini Prabowo dan Gibran adalah presiden dan wakil presiden terpilih. Dan dia sudah berhak untuk nantinya kalau kemudian dilantik menyusun kabinetnya sesuai dengan keinginan dia. Tapi suasana misalnya nih, suasana di kabinet, ada pengen nggak berapa? Ini kan kemarin kalau nggak salah Golkar sudah minta 5 partai, 5 kursi. Ini menteri ya. menteri kalau nggak salah. Semua punya hak. Iya. Semua punya hak untuk Gelora menawarkan. Kita saya belum bertanya dan belum mendapatkan penjelasan seperti apa gitu. Tapi ya bisikan-bisikan gaib dari partai sendiri gimana? Udah ada apa belum? Bisa gaib, ring gitu kan. Kita belum ada itu. Cuma yang jelas setiap partai berhak saja untuk menyatakan bahwa Pasti ada loh, Bang, dari bos-bos sendiri, dari tetua-tetua di pusat sana. ya kalau saya secara pribadi saya belum mendapatkan informasi dapat itu seperti itu ya. Gambarannya ada? Gambaran pun kita belum mendapatkan. Setidaknya kita dalam kabinet nanti Gelora dapat jatah nggak? Wah, saya belum tahu. Kalau Belum tahu ya. yang jelas kalau kemudian bahwa sejak awal kita menjadi bagian dari partai koalisi, otomatis kita menjadi bagian dari Ya, pemerintahan. seharusnya kita harus. Itu aja. Kalau kemudian nanti bagaimana susunan kabinet dan sebagainya itu kembali pada presiden dan wakil presiden. Tapi ada pemikiran nggak misalnya gini, dalam penonton ini mengira-ngira, kita membayangkan dalam pikirannya Prabowo Gibran. Oh ini. Kok kita bayangin sih? Gimana? Ini yang mana yang Prabowo, yang mana Gibran nih? Jadi pembagiannya begini. Oh ini punya suara di DPR
14%. Ini nggak lolos. Ya. Nggak lolos 1 aja. Ada Bisa, nggak? bisa jadi itu hal yang bisa terjadi. Dan Kan itu diterima. kita Diterima. nggak berkecil hati ya gitu. Yang paling penting adalah tesis Partai Gelora sejak awal terkait dengan rekonsiliasi nasional dan keberlanjutan itu terbukti rakyat ternyata mendukung dengan pasti, memberikan kepercayaan pada Prabowo dan Gibran. Artinya ke depan ini ya terkait dengan masalah gagasan rekonsiliasi dan keberlanjutan ini, ya mestinya ini yang akan dikawal serius oleh Prabowo dan Gibran. Iya. Kemudian nanti bagaimana bentuk kabinet dan sebagainya itu kewenangan di presiden. Termasuk atau presiden. rekonsiliasi antara Gelora dengan PKS. Nggak ada masalah. Oh, nggak ada Kita nggak ada masalah gitu loh. Kan pertanyaannya kan Ya masalah itu mereka aja. Kita sekarang gini deh, ini kita masuk sekarang kepada misalkan, oke lah, coba lihat PKS ada statement yang berbeda. Misal Sekjen, Ya. Sekjennya mengatakan begitulah ya, Ya. dianggap dipersuasi oleh teman-teman publik dan media, Ya. kemudian adalah keinginan untuk proposal untuk bergabung dengan Ya. partai koalisi, sebagaimana kemudian ditanyakan kepada PKS, Ya. pada Gelora gitu kan. Kemudian dibantah oleh Mardhani Alisera misalkan, Betul, ya. dia mengatakan bahwa dia lebih memilih untuk Di luar oposisi. Di luar pemerintahan. Yang kemudian oleh teman-teman di PKS dianggap bahwa kita belum ada keputusan kok. Ya, akhirnya Dan beberapa kan PKS nggak menyampaikan, itu adalah keputusan dari Majelis Syuro. Nah, sekarang kita bayangin nih. Kita sekarang berandai jadi presiden dan wakil presiden kan. Ya. Nah, sekarang saya dari menteri dari PKS. Nah. Oke kan? Oke. Saya masuk dalam kabinet teman-teman nih. Nah. Masuk kabinet kalian. Ternyata ketua Majelis Syuro saya bilang, "Weh, lawan itu wakil presiden. Biar kita nanti bisa majuin wakil presiden dari kita." Ya maksud gitu. Loh, kan saya kader partai. Ya kalau lawan kan ganti aja kan selesai. Nah, coba bayangkan, berarti apakah Anda akan menempatkan seorang menteri yang punya kepala yang lain daripada kita sebagai kepala sebagai presidennya? Tapi kan sama juga, semuanya juga partai politik juga mesti akan bersikap seperti itu. Bedanya dengan PKS adalah ini sekelas sekjen loh yang ngomong. Itu pun kemudian masih akan dibatalkan oleh Majelis Syuro. Seberapa kuat akhirnya menurut kita sebagai seorang sekjen partai? Ya. Dia ngomong kayak gitu aja masih dianggap masih Tapi jauh. kalau sudah dalam kabinet artinya kan prerogatifnya prerogatif presiden. Betul. Ya Tapi kan? kalau kemudian Begitu mereka membangkang kan dipindah kan Iya. begitu. kalau Reshuffle kemudian ada keputusan Majelis Syuro, ini nih kan ketua partai, sekretaris partai Ya. memutuskan koalisi Oke. sesuai dengan keputusan Majelis Syuro. Ini masuk nih, jalan nih. Mm. Tapi kemudian di tengah jalan Majelis Syuro memutuskan hal yang berbeda, Ya diganti. diganti kan? Iya ganti. Nah, bayangin, ini kan terlalu banyak matahari di sini nih di partai ini. Ada Majelis Syuro, ada presiden partai, ada sekjen partai, Iya. dan ada menteri, misalkan menteri yang masuk ini. Di partai-partai lain enggak seperti itu. Partai yang lain mana ada? Semua prerogatif ada di ketua partai. Ketua partai ya. Ada perintah ada nunggu perintah. Itu yang mungkin bisa dirasakan. Ya kan itu yang mungkin bisa dirasakan oleh Pak Jokowi di periode pertama mungkin ya. Ya. Beliau sebagai petugas partai kan diidentifikasi seperti itu oleh PDIP kan gitu. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh Pak Jokowi. Ya. Artinya ya memang tapi menurut aku sih sah-sah juga sih. Artinya bagaimana PKS yang 10 tahun dia kan. 10 tahun di 10 tahun oposisi. di luar Oposisi. pemerintahan. Dia berusaha untuk masuk ya kan, berusaha untuk masuk, berusaha untuk melakukan perubahan lah, langkah-langkah baru. Dan itu semangatnya juga sama, perubahan juga kan yang diusung. Iya. Iya. Berubah sikap. Baru bersikap. Berubah sikap. Juga. Makanya sebenarnya makanya gini. Oposisi Gini, sekarang Bos. masuk ke pemerintah. Ada beberapa PR yang harusnya diselesaikan di internal mereka sebenarnya. Jadi ini kan sebenarnya pertarungan di internal mereka sendiri. Makanya hari ini misalkan PKS Solo mengatakan dia menolak kalau keputusannya adalah bergabung dengan Prabowo Gibran. Kan akhirnya mereka bertentangan sendiri. Jadi itu menjadi satu satu persoalan. Persoalan mereka, bukan persoalan kita. Makanya Iya, itu apakah itu menjadi satu tolak ukur bahwa kalau kamu pengen bergabung dengan pemerintah, kamu selesaikan dulu lah internalmu. Apakah seperti itu? saya nggak tahu ya, itu pola pikir. Di partai koalisi. Di partai koalisi. Kalau bahasa sekjennya jelas, yang menjadi problem itu problemnya di PKS sendiri. Mereka selesai nggak dengan problem mereka ini. Bang, Jadi jangan sampai kemudian mereka nggak selesai dengan problem mereka. Ketika mereka bergabung dalam koalisi, menjadi beban seperti yang kita diskusikan tadi. Tiba-tiba ada sikap yang berbeda di internal partai, kemudian menjadikan A dan B dan Z. Ini nggak jelas jadinya. Nanti kemudian tiba-tiba keluar dari
koalisi di tengah Kita kan nggak jalan, tahu juga Bang, macam-macam. mungkin orang teman-teman PKS sana sudah berkumpul dan mengatakan satu suara kita gabung ke Ya kan buktinya kan enggak. Buktinya kan hari ini Mardhani berbeda Ya, dengan iya. Sekjen. Sampai saat Kemudian ini memang kan belum itu suro itu gitu ya. juga menegaskan berarti statement Sekjen Partai Gelora itu benar gitu loh. ya betul sih. Bahwa mereka punya problematika mereka sendiri, bukan di kita, bukan di partai-partai koalisi. Berarti artinya umatnya pecah gitu. Nah nggak tahu itu kan persepsi dari. Umatnya pecah. Kalau kami kan tidak, kalau di Gelora jelas sejak awal kita adalah rekonsiliasi nasional. Dan itu berlaku juga nggak untuk Nasdem? Saya nggak tahu. Kalau yang jelas kan gini, perbedaannya kan sangat. Kok Abang lebih tahu apa PKS daripada Nasdem? Mantan bro. Gitu ya. Gitu ya. Iya. Kalau kalau makanya mantan killer bro ya udah tahu bangun tidurnya jam berapa. Ya Gini kan? loh. Makannya jam berapa udah tahu. Coba kita bicaranya adalah secara utuh ya. Ya. Misal, ketika Prabowo kan alasan-alasan penolakan pemilih PKS dan PKS-nya sendiri terhadap Prabowo Gibran kan pengkhianatan Prabowo ketika masuk dalam koalisi. Kan makanya gini, partai itu kan nantinya kan skemanya kan gini, dia harus berdasarkan ideologi dulu nggak sih? Ya. Gitu kan. Ada narasi nggak? Ada ide apanya? Kemudian kemudian infrastrukturnya atau sumber dayanya, baik itu finansial maupun jejaring dan sebagainya. Baru kemudian tokoh-tokohnya yang akan disebarin sebagai bagian dari penggerak partai. Nah sekarang pertanyaannya, dia ini tuntas nggak sih dengan masalah ide gagasannya dulu? Jangan-jangan sejak awal PKS ini berbicara bukan pada ide dan gagasan, tetapi karena tadi mengidentifikasi pertama ada penolakan ketika Prabowo masuk dalam kabinetnya Pak Kabinet. Jokowi. Ya. Ditemukanlah di situ ceruknya berapa? 30%. Ya. Rata-rata kan begitu, ya kan? Dan kemudian yang diidentifikasi sebagai gerbong keumatan tadi, menurut versi PKS inilah yang kemudian, oh semua sama nih gitu loh. PKS lagi oposisi, kemudian ini menolak Pak Jokowi, menolak Prabowo masuk gabung dengan Pak Jokowi, dan yang tidak suka dengan Pak Jokowi total-totalnya ada 30%. Berarti bisa jadi kemudian mengidentifikasi PKS, inilah sumber daya yang bisa dioptimalkan. Apakah kemudian ini tesisnya? Bahwa PKS tidak lagi bicara tentang masalah ideologi yang dia miliki, dia pikirkan. Tapi lebih kepada resources, Ya. sumber daya yang bisa dikelola untuk menjadi elektoral di pemilu atau pileg ini. Nah, kita pembahasan PKS kita apa dulu. Kira-kira ketika PKS bergabung dengan koalisi dengan apa? Dengan kabinet. Mereka berarti akhirnya ribut sendiri gitu ya. Ya tadi kan mereka nggak selesai. Ya, berarti nggak selesai. Mereka saat statement sekjen kayak gitu aja ditolak loh sama orang lain. Sekjen loh ini yang statement ditolak. Presiden pakai mengatakan akan ada majelis syuro menentukan. Bagusnya gimana lagi? Mendingan gak usah diajak gitu. Ya itu kembali Oke, kepada iya, Pak Prabowo iya, gitu. kembali ke Tapi Pak Prabowo. menurut kita Menurut Abang? itulah problem kalau kemudian ini belum selesai seperti itu kemudian masuk dalam Dan Gelora menyampaikan itu juga ke Prabowo. Ada nggak bisikan-bisikan seperti itu? kalau Sekjen mengatakan bahwa semuanya akan dikembalikan dalam pembahasan di rapat resmi KIM. Oh, Gitu akan kan. di- Ya, jadi saya nggak tahu apakah kemudian ada pembahasan informal dan Jadi sebagainya itu. yang menentukan apakah ini nanti bisa bergabung tidak itu suara koalisi tetap didengar, bukan prerogatif. Kebiasaan Pak Prabowo menurut penyampaian Sekjen adalah semua keputusan itu diambil secara bersama-sama. Oh, jadi Ya sebagaimana Berarti ada kesempatan kita ngomong ke sana ya. ya pastinya dong, nggak mungkin nggak dong. Artinya kan itu mungkin nanti ada ruang untuk diskusi terkait dengan kabinet dan sebagainya kan di situ. Berarti ini bisa dikatakan menjegal nih, Bang. Menjegal siapa? PKS itu masuk ke dalam. Kan kita kan pertanyaannya kan dari situ, dari wartawan bertanya, Ya, nah maksudnya- dijawab gitu loh. Enggak, maksudnya- Kemudian dianggap menjegal, Iya. persepsi itu bisa Ah, masuk, itu terserah maksudnya. orang gitu. Terserah ya. Yang Orang penting bisa kita- berpersepsi kita kasih- apapun jadinya. agak lain atau akan lain ketika misalnya begini, ya dijawab. Ini gimana kalau PKS masuk ke koalisi? Ya semua kita serahkan kepada Pak Prabowo. Nggak akan ada persoalan begitu. Tapi kalau ada Tapi kalau disampaikan, pembahasannya oh iya gitu dia harus selesai dengan dulu persoalan umatnya, dia. dengan harus Ya, karena Kemudian karena kan Dewan kita Suronya tahu, gitu. kita kan tahu bagaimana Ya. sejak awal PKS ini membangun konstruksi mereka dalam pemilu 2024 ini gitu loh. Ya kan? Pak Prabowo sudah ketemu, ternyata ditolak. Ya kan alasannya tadi PKS bersama dengan umat. Ya kan? Teridentifikasi itu. Kemudian coba aja dicek di seluruh lini masa kader PKS terus pimpinan PKS.
Bagaimana kemudian menyerang pribadi Pak Prabowo. Bagaimana kemudian menganggap bahwa Gibran sebagai anak haram konstitusi. Ya kan? Dan itu yang menyampaikan banyak juga, Pak Mahfud MD juga menyampaikan hal itu. Banyak. Tapi kalau kita bicara tadi kan, spesifik kalau misalkan ke PKS, itu juga mereka lakukan gitu. Dan itu kencang gitu. Pengkhianat umat dan sebagainya. Nah ini kan ada problem di mereka. Mereka iya nggak sih sebenarnya mereka selesai nggak sih gitu loh. Mereka ini identifikasinya seperti apa? Jangan-jangan nih kalau kayak gabung tadi, kemudian di tengah-tengah kayak gitu. Enggak kok, nunggu majelis syuro. Nah, gimana? Pak Prabowo sebenarnya udah ketemu, sudah iyain, ternyata jawabannya nunggu majelis syuro. Bagaimana coba? Berarti mendingan ini seperti mendingan nggak sekalian gitu ya? Ya kita nggak tahu, makanya kan kita hanya menyampaikan. Bukan, mendingan Pak Prabowo nemuin majelis syuronya. Nah bisa jadi, kalau itu bisa jadi, selesai ya. Selesai. Kan gitu loh. Artinya begitu bagaimana pengen merangkul kekuasaan, merangkul sebanyak-banyaknya. Ya, tapi kalau saya tadi kembali, sistem presidensial ini ketika presiden dan wakil presiden sudah terpilih, sudah disahkan, itu hak mereka. Tapi kalau dalam demokrasi ini kuat, nggak perlu diutak-atik. Hitung-hitungan ya, ini hitung-hitungan. Peluang yang terjadi yang akan berada di luar pemerintahan itu satu PDIP meskipun belum ada keputusan ya. Kita berandai-andai. Yang potensinya PDIP dan 2 PKS. Potensi untuk berada di luar pemerintahan. Oposisi. Dan mungkin juga bisa bergabung semua. Kalau dalam pemerintahan ini, kira-kira nih bagusan mana? Ada yang harus ada kekuatan penyeimbang atau udah gabungnya semua gitu. Kalau kita ingin memperbaiki mekanisme demokrasi yang ada di Indonesia, ya udah selesai aja. Yang koalisi-koalisi, yang oposisi-oposisi. Yang kalah ya oposisi. Kalau kita mau menegakkan demokrasi real, jangan sampai kemudian rakyat atau masyarakat pada umumnya menilai bahwa bergabungnya partai-partai tertentu dalam koalisi itu bukan karena keseriusan untuk membangun negara, tapi karena kekuasaan yang ingin didapatkan gitu. Seperti di Amerika, tapi kan cuma 2 partai kan? Iya, makanya saya bilang tadi, kalau multi partai itu cocoknya adalah parlementer. Tapi kan case khusus Indonesia ini multi partai tapi presidensial. Nah, di dalam sistem presidensial, presiden itu kuat. Dia tidak tertandingi oleh kekuasaan yang lain. Dia punya hak banyak di sini. Dan ketika dia sudah terpilih, sudah diputuskan, dia tidak bisa diotak-atik. Bahkan misalkan DPR saja untuk mengimpeachment presiden, prosedurnya panjang. Hak bertanya dulu, interpelasi, naik ke angket kemudian menyampaikan pendapat ke MK bahwa nggak jadi itu. Ya nggak tahu kan gitu juga kan. Hampir jadi itu. Ya kan? Hampir. Hak angket kemudian menyampaikan pendapat kepada MK. MK memutuskan dikembalikan ke MPR. MPR iya DPR setuju, DPD harus dirayu apakah setuju atau tidak. Jadi prosesnya itu sangat panjang. Makanya presiden itu sangat kuat kecuali memang dia mengkhianati negara, dia berhalangan tetap. Ya nanti kan? biar seperti ini aja ya. Kalau saya ini di luar konteks tentang koalisi dan oposisi. Kalau saya secara pribadi, kalau kita mau serius menegakkan demokrasi Indonesia, maka lebih bagus begitu. Karena apa? Check and balance-nya akan lebih kuat. Presiden juga bisa merasa diawasin. Tapi faktanya dari presiden yang menang yang biasanya pengen ngerangkul. Ya itu makanya saya bilang itu kan hak presiden. Hak siap partai oposisi pun atau partai yang kalah pun untuk bergabung dalam koalisi. Hak semua orang. Dibicarakan nggak ya? Misalnya, nanti kalau kita menang, udahlah dia nggak usah diajak gitu. Ada nggak pembicaraan seperti itu? Saya kira nggak mungkin ada lah. Nggak mungkin ada ya. Saya nggak tahu tapi saya kira nggak mungkin ada. Nggak usah diajak lagi lah. Perasaan. Partai koalisi yang kemarin tuh ini kita kan udah sama-sama berjuang nih ketika tiba-tiba si kawan ini masuk gitu. Kecewa nggak? Lagi enggak. Enggak. Yang mereka udah menang kok. Partai koalisi ini udah menang. Bukan dari partai-partai masing-masing lah kok. Si anak ini sih ikut juga gitu loh. Saya yakin namanya presiden tidak akan. Bukan presidennya, partai koalisinya. Iya kan kalau kekecewaan itu kan terkait dengan masalah bagaimana penempatan orang. Ya berapa kan? Penempatan, bukan berapa itu. jumlah. Bagaimana presiden menempatkan antara partai koalisi dan misalkan yang pendatang baru. Kan pasti begitu kan? Porsinya gimana kan? Akan begitu kan? Ya. Saya yakin itu tidak akan ada permasalahan itu. Karena otomatis ya namanya kita sudah menang ya menang. Iya.
Iya, kalau ketika kita diajak, oke lah kita dapat satu kursi nih. Tiba-tiba yang oposisi tadi yang pertama itu diajak juga dapat juga apa namanya? Menteri gitu. Itu haknya presiden. Kitanya kecewa nggak? Kalau saya pribadi, enggak, biasa aja. Oke, Nah, presiden punya frame. Nah, kalau kemudian kita pribadi merasa kecewa, punya hati. ya, kalau kita merasa punya kecewa, berarti kita tidak yakin dengan apa yang sedang kita usahakan untuk menuju 5 tahun ke depan sejak awal. Ya maksudnya gini, ketika orang tuh masuk kan kita bisa ini jahat apa enggak gitu loh, Bang. Orang-orang nggak kenal kita masuk ke rumah kita kan kita Makanya kan curiga pas dong. waktu ketika ada pertanyaan misalkan tadi ke sekjen kayak gitu, ya jawaban sekjen begitu. Yakin nggak? Karena ada problematika yang besar yang terjadi di internal PKS sendiri tuh. Iya. Bukan di kita, bukan Tapi di dalam koalisi. ada yang menarik di final Apa tuh? final juara 3 Indonesia Irak. Kayak kalah itu kemarin. Ada yang menuliskan begini, sebelum pertandingan, Menerima. sebelum pertandingan, Ini statusnya apa? Kayaknya harus saya buka HP saya ini. kan gitu loh, ya kan? Sebelum pertandingan harus menerima apapun Iya. Hasil. Jangan sampai yang kalah pindah ke Irak katanya gitu. Ini arahnya kemana ini maksudnya gitu loh? Satu siapa itu? Ini arahnya kemana coba? Itu kan konsistensi. Ketika kita sepakat dengan sistem yang ada. Iya. Misalkan kita ini jadi supporter Indonesia. Kita Oke. mengaku bahwa kita ini punya nasionalisme terhadap Indonesia. Iya. Begitu Indonesia kalah, masa kita mendukung Irak? Iya. Konsisten dong. Oh ya. Kalau kita memang benar-benar mencintai timnas ini, dalam kondisi apapun timnas ini menang, timnas kalah, ya kalau kita mencintai timnas, mencintai Indonesia, kita harus tetap Karena jaga ini. kesannya agak berbeda ketika itu ditentukan seorang politisi. Gelora juga gitu loh. Yang tanya wartawan juga gitu. yang barusan ada kabar-kabar yang katanya itu gak jauh diajak gitu loh. Itu kan jadi masalah gitu loh. Aku tuh mau komen sebenarnya. Itu maksudnya towel ya. Ya konsisten aja gitu. Konsisten ya. Konsisten aja bahwa kita ini mendukung timnas ya karena kita mencintai nasionalisme terhadap Indonesia kita. Tapi bukan tembakan ke politik itu. Ya Ya kalau pasti itu, dong. inilah wartawan tuh kayak gini ya. Susah kita nih. Susah, semua itu bisa diinterpretasikan macam-macam kalau sama media ini. Waduh, kayaknya besok saya tutup akun lah. Banyak mata-mata ya. Iya, kan begitu. Kalau misalnya nih nggak ada apa-apa, fine-fine aja, oke aja ini loh. Ada kata tetap pindah ke sana gitu loh. Itu kan berarti oh ini nembak ini ya. Tapi kalau di dalam politik memang rasanya nggak ada yang konsisten memang ya politik ya. Enggak ada. Nggak ada ya. Prabowo konsisten. Apa yang nggak konsisten Prabowo? Dalam hal kalah, daftar kalah, menang gitu. Salah satunya. Berarti kan dia punya niat sungguh-sungguh untuk membangun bangsanya. Termasuk gabung ke Jokowi kemarin konsisten. Itu kan bagian dari rekonsiliasi. Dia kan berarti menepis egonya sendiri. Ini ada hal yang lebih besar yang harus. Dan dia dimaki-maki oleh Ya. pemilihnya, sebagian pemilihnya. Dia tetap terima itu karena dia punya komitmen untuk Indonesia. Tapi kan orang berpikir itu nggak konsisten, Bang. Makanya tadi kan, menurut orang nggak konsisten. Tapi saya lihatnya konsisten. Ya persepsi bisa banyak hal. Dia konsisten. Dia masuk dalam demokrasi, dia tidak menggunakan yang lain. Dia membangun partai. Dia konsisten membangun partainya dari nol. Ya. Bertarung ya dia bertarung. Jadi calon wakil presiden. Kemudian dari calon presiden sampai ketiga ini. Dia konsisten. Betul ya. Nah sebenarnya gaya-gaya kayak gini harusnya kita tiru dan kita terima. Termasuk juga bagaimana rekonsiliasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini juga bagus gitu. Ini sejarah kan. Nah ketika nanti Surya Paloh masuk ke Prabowo, konsisten enggak? Nah itu kan kembali lagi, makanya saya bilang itu persepsi yang silakan diinikan. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu ya silakan dijawab oleh Pak Prabowo gitu. Menarik partai A, B, C dalam nanti koalisi yang sudah selesai ini, apakah Itu penting juga dari yang dilakukan Pak Jokowi kemarin kan dulu juga lakukan itu bagian dari rekonsiliasi Iya. Pak. Mungkin itu bisa jadi dilakukan oleh Pak Prabowo. Kita nggak tahu apa motif keinginan Pak Prabowo secara utuh. Tetapi memang niat dasar kita adalah rekonsiliasi. Tapi karena pertanyaannya kemarin kan gitu, Pak, ya kita kan kembali, benar nggak sih sebenarnya? Nah, ini terkait itu kan udah selesai tuh, kayak tadi tuh. Saurus lah gitu. Ingat lagi tuh. Bang, gue pengen abang di masa Jokowi Prabowo Gibran ini komposisi Kabinet. pengen nggak abang banyak anak muda di dalam? Saya yakin mengakomodasi anak muda itu akan tetap dilakukan.
Karena kan sudah dimulai dari zaman Pak Jokowi ya. Ya. Berani anak-anak umur 30 tahun jadi menteri nih. Jadi menteri, betul. Ya Menpora, Nadiem dan sebagainya. Itu kan bagian dari mungkin keberanian Pak Jokowi dan saya yakin akan tetap dilanjutkan. Kenapa? Karena wakil presiden juga anak muda. Apakah akan bertambah dengan datangnya Gibran di koalisi ini? Kalau usia muda itu dianggap 30 atau 40 tahun, saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak ya. Kalau batasnya adalah usia cuma strict di 30 atau 40. Tapi kalau mewakili anak muda, mewakili gagasan anak muda, saya akan ditambah. Saya yakin ya, karena nggak mungkin tradisi yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi ini kemudian tiba-tiba dihilangkan. Di situ juga ada Gibran sebagai ini. Dan narasi di kampanye Prabowo Gibran yang kemarin kan memang ada juga di dalam bagian dari Generasi Z itu ya visi misi yang diinikan oleh Prabowo Gibran gitu. Jadi saya pikir pasti akan dipedulikan dan akan lebih serius karena kan target kita kan Indonesia Emas 2045. Dan keuntungannya kira-kira dengan banyaknya anak muda bergabung di kabinet nanti apa yang Abang lihat? Keuntungannya kan gini, di hampir seluruh negara di dunia itu anak-anak muda sudah menjadi leader. Hanya beberapa negara saja misalnya kayak Amerika, Rusia, Cina, mungkin Turki juga bagian dari Malaysia juga mempertahankan ini. Tapi di second leadernya ini sudah anak-anak muda banget gitu. Dan artinya memang dunia ini sudah menuju ke sana. Jangan merasa bahwa kita yang misalkan umur 50-60 tahun ini kemudian masih harus tetap ngurusin kita tuh cuman ini aja ya. Enggak, kita tuh ini ya. Masih di bawah, Pak. Saya masih di bawah ini. Saya masih di bawah. Maksudnya akan ada garis loh ini kita kan gitu kan. Lu aja kali. Kan ada bonus demografi yang terjadi gitu kan. Artinya ada muncul anak muda baru. Jangan sampai kemudian orang-orang yang sudah kemudian lebih senior ini merasa bahwa dia harus menghambat pertumbuhan ini. Enggak bisa, ini pertumbuhan ini akan terus muncul. Otomatis memberikan kepercayaan kepada anak muda itu menjadi jalan penting agar keberlanjutan menuju Indonesia Emas terjadi. Nah, pos-pos mana yang kira-kira bisa diisi? Untuk diisi. Nah, kita aja belum tahu ini nanti menteri apakah tetap 34 atau berubah menjadi berapa, berkurang, bertambah, kita kan belum tahu. Kalau posisinya masih seperti sekarang lah. Saya kan ada krusial. Pariwisata bisa Menpora, enggak misalnya. mungkin Menpora, pariwisata. Menpora namanya pemuda dan olahraga. Kalau menterinya umur 60, ini bukan Menpora lagi nih. Sebelum ini Menpara itu. Ya kan kemarin lebih senior ya. Yang lebih senior. Kalau sekarang kan Menporanya umurnya 30-an. 30-an. Iya, pemuda. Mohon pemuda menterinya enggak muda. Kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu stok stok anak muda. Ya stok anak mudanya juga stok lembaga kementeriannya nanti seperti apa kan kita belum tahu gitu. Tetapi saya punya keyakinan bahwa kabinet ke depan ini jauh lebih untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2020. Tapi nggak pernah dibicarakan. Secara garis besarnya masuk di Kim sendiri. Sampai hari ini kayaknya belum ada pembicaraan karena ya kalau saya nanya sekjen menyampaikan begitu tadi. Oh itu kan dibahas secara resmi. Setelah nanti. Mungkin ini masih lebaran, masih kan kemarin baru diputuskan juga. Perasaan maaf-maafan terus kali dong. Sawal, masa nggak boleh sawal keliling-keliling minta maaf. Ini masih waktunya di sawal. Nah untuk komposisi nih setengah-setengah atau 3/4 atau apanya? Saya nggak tahu. Ya anak muda sama senior itu loh Bang. Saya nggak tahu. Kalau bagusnya menurut Abang gimana? Jadi kita pribadi aja nih. Maksudnya dari pandangan kita. Ya dengan tren dunia seperti ini berarti memberikan kepercayaan kepada anak muda itu bagian dari keseriusan kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Iya. Jadi harus lebih banyak rasanya. Harus lebih banyak. Bukan kemudian ini. Bukan lebih banyak dari sini, maksudnya lebih banyak dari yang tahun yang kabinet ini gitu kan? Ya bisa misalkan kementeriannya bertambah terkait dengan kementerian misalkan anak muda dan sebagainya yang konsen terhadap program bisa jadi kita nggak tahu ya. Kan masih abu-abu semua ini. Ya nanti kalau pemudanya kurang kasih pemudi aja. Iya, kan sama aja. Orang timnas aja belum muda sekarang kan Bang? Oh iya, timnas U23 kan? Aja mau jadi timnas senior. Udah dianggap terus senior semua. Iya. Foto generasi memang. Dan ternyata penting kan? Iya penting. Iya kan? Maksudnya kalau bukan berarti kita mengatakan bahwa yang kemarin. Enggak, kalau kita targetnya adalah menjadi kelas dunia kan akhirnya itu yang dilakukan. Iya. Resiko diambil. Ya berbagai macam pro kontranya terjadi tapi terbukti kita bisa mengalahkan Australia yang rankingnya 20-an. Iya. Mengalahkan Korea. Ya, bisa mengalahkan Korea, menahan itu kalau kemarin tadi malam itu ya istilahnya beberapa pemainnya nggak teledor kita juga bisa. Cuman menahan. Ada satu kesalahan, menurut aku kesalahan Sintayong. Apa? Tidak mengajari untuk mengalahkan wasit.
Iya juga. Iya. Harusnya diajari. Tapi Itu harusnya diajari cara mengalahkan wasit. ini termasuk apa namanya ini ya, termasuk pelatih yang dingin dia. Ya. Sepanjang pertandingan saya nggak ngelihat Sintayong yang meluap apa meledak-ledak. Gitu. Meledak-ledak. Sekali-sekali Cool. gitu aja. Apa sekali melihat kena kartu. Itu mungkin kita nggak tahu apa penyebabnya kartu kuning ya. Tiba-tiba kartu kuning gitu. Karena nggak nampak. Kan nggak nampak soalnya. Aku nonton di ngap-ngapan juga sih. Iya. Sakit hati juga sih. Terkait ke depannya nih Bang, ini kan kita masih menunggu nih. Masih menunggu apakah menunggu dari kabinet dari Prabowo Gibran nih. Nah, dari partai Abang sendiri, kemarin itu ada hitung-hitungannya nggak Bang untuk yang kembali lagi hitung-hitungannya kalau Menteri berapa gitu. menteri Kembali yang lagi. mana gitu. Aku Kan sudah masih dijawab. penasaran loh Bang. Sama, kita juga penasaran gitu. Kita juga penasaran. Artinya itu ruang misteri yang memang belum fix. Jadi kita juga tidak perlu kemudian Itu Bang ini benar-benar memang nggak tahu atau menyembunyikan dari kami? Sampai saat ini memang kita tidak pernah Oh, tahu. memang Ya. nggak Dan saya yakin juga partai-partai yang lain juga masih. Tapi Pak Jokowi cawe-cawe enggak? Pasti. Ya kan sekarang aja Pak Prabowo sudah diajak Pak Jokowi kemana-mana kok. Iya, dalam penentuan kabinet. Ada kemarin ngobrol-ngobrol kan. Sama Pak Jokowi. Kapan mau ngomong Pak Jokowi? Ngimpi aku. Kirain. Kayaknya langsung ditelepon Pak Jokowi. Telepon. Ini ya, Telepon. nanti siap-siap ya jadi menteri ya gitu. Gus. Ternyata Rupanya aku dari Murti. bukan tak telepon itu bukan Jokowi. Bukan Jokowi Dodo. Jokowi Bowo. Jokowi bau. Ini gimana? Apa tadi aku sampai lupa tadi. Cawe-cawe. Ya. Cawe-cawe Pak. Penentuan kabinet. Kira-kira nih, feeling nih. Kalau dari Pak Jokowi statement bisa nggak? dari statementnya Pak Prabowo kan jelas bahwa beliau akan melibatkan Pak Jokowi. Nah, melibatkan Dalam secara penyusunan teknis ya. kayak gimana Kayak kan kita nggak gimana, tahu kan. iya. Tapi statementnya bahwa beliau ingin melanjutkan pembangunan Pak Jokowi dan melibatkan Pak Jokowi. Artinya diajak rembukan lah. Makanya sejak Gitu ya. awal ketika selesai pemilu selesai kemarin itu dan Prabowo Gibran menang, kan Partai Gelora menyampaikan perlu ada lembaga mantan presiden atau presidensial club gitulah. Jadi kita bikin mantan fans club. Ya terserah gitu. Artinya pokoknya ada mungkin ditaruh di tribun sini lah gitu kan kantornya gitu ya. Iya. Mantan fans club. Nanti langsung Presiden. Iya juga betul harus dipikirkan tuh. Harus dipikirkan tuh. Iya. Jadi itu ide yang memang kita inginkan gitu. Iya. Jadi presiden-presiden ini harus kita tempatkan sebagai presiden. betul. SBY kan sudah memulai. Oke, ya. Tidak ada penyebutan mantan presiden, tapi presiden Ya, keberapa, presiden presiden keberapa. keberapa. Itu kan sebuah tradisi yang bagus. Iya. Nah, sekarang harusnya kita tambahin ada semacam lembaga yang berisi mantan-mantan presiden Dan itu suaranya didengar. dan menjadi bagian dari pertimbangan presiden. Sehingga tidak ada lagi kemudian ya yang peristiwa-peristiwa di luar bahwa legacy presiden yang lalu ditinggalkan oleh presiden yang sekarang atau terjadi perselisihan-perselisihan bahwa Soalnya kan pembangunan sekarang ini kan kayak dan itu juga terputus. menurut kita itu nggak bagus juga bagi kita ya Iya. bagi Indonesia di mata dunia gitu loh. Iya, begitu pembangunan, iya kan? Sejarahnya jelek jadinya ya. Ganti Ya presiden, bisa jadi. ganti kebijakan ya kemarin diputus, terus cari dosanya, wah macam-macam lah, ruwet gitu loh. Dan itu penting untuk merekonsiliasi pikiran-pikiran para pimpinan-pimpinan kita, mantan-mantan presiden ini. Untuk merekonsiliasi pikiran ya. Ya. Kan kadang sekarang misalkan tanpa ada kepastian status. Misalkan seorang mantan presiden A bicara, ini sebagai statusnya sebagai negarawan atau sebagai politisi. Oke. Kan jadi nanti bisa rancu gitu loh. Coba kalau itu ada presidensial club, lembaga yang kan apapun yang disampaikan itu adalah menjadi sebuah naskah kenegarawanan para mantan presiden. Bisa jadi memang idenya ini adalah ide yang benar gitu ya. Yang harus kemudian dijalankan. Tapi kalau misalkan nggak ada ini, nggak ada lembaganya ini, kemudian beliau-beliau ini masih berada di partai tertentu, kan nanti ini sebagai rival politik, ini sebagai ini dan sebagainya. Padahal ini idenya bagus. Tapi melepaskan, gimana nanti cara melepaskan Saya kan baju itu? tidak perlu dilepaskan. Kan ada ketika sudah ada presiden. Iya, ketika presiden, kita bicara soal dengan SBY, Megawati yang sampai sekarang masih ketua. SBY Berpolitik kan hak Tapi setiap masih- orang. Ya, artinya begitu di tadi Presiden Fans Club, Iya. Iya, presiden fans club lah. PFC, di Presiden Fans Club. Wah, ini apakah benar-benar murni untuk kepentingan atau memang kepentingan partai? Nah, itu yang harus gimana cara itu meluruhkan itu? Yang jelas mereka pernah jadi presiden. Mereka pernah memimpin negara kita. Artinya pikiran mereka jauh melampaui pikiran-pikiran kita yang belum pernah jadi presiden. Betul. Ya.
ide gagasan mereka otomatis itu. Makanya sebenarnya kita harus menempatkan mereka dalam posisi yang terhormat. Oke. Itu dulu. Sedangkan kalau kemudian ada kepentingan politik, itu kan kepentingan yang lebih kecil sebenarnya Lebih daripada kecil. kepentingan beliau-beliau ini sebagai mantan-mantan presiden gitu. Seharusnya ada persyaratan juga dong. Ketika dia sudah mantan presiden, mereka nggak boleh lagi ikut partai. Yang jelas tidak ada konstitusi melarang Nggak, Bu, seseorang nggak ada. untuk tidak berpartai atau melepaskan. Enggak. Makanya itu hak Artinya gini, ketika Bang Agus bilang tadi itu rancunya nanti di situ. Ketika Makanya- dia ngomong itu sebagai mantan presiden kan. makanya sebagai tokoh, mungkin terus ikut ya partai gitu loh. itulah yang kemudian mungkin nanti akan muncul dalam masing-masing mantan-mantan presiden ini. Saya menjadi negarawan Aku tak lengser aja lah. murni dari itu, gitu ya. karena otomatis saya tetap marwah presiden saya tetap terjaga, suara saya tetap didengar. Baik saya nanti nggak punya partai pun, misalkan saya nggak berpartai pun, saya tetap akan menjadi negarawan. Itu kira-kira tapi idenya menarik, cuman Idenya persoalannya menarik. siapa yang mampu untuk mengumpulkan itu? Ya presiden terpilih. Yakin Prabowo bisa? Saya yakin dengan narasi misalkan rekonsiliasi dan keberlanjutan ini itu akan ditempuh oleh Pak Prabowo. Itu PR yang makanya itu ide yang kita inginkan. Gelora menawarkan begitu agar konstruksi bernegara kita ini runut gitu loh. Jadi perseteruan-perseteruan di lapangan ini jelas. Nah, sekali lagi sekarang. Dan memperbaiki sejarah. Tapi gitu. persoalan nanti ketika Iya, ketika semua menyatu, ya siapa yang akan mengawasi? Artinya kan tidak lurus-lurus banget juga kan dalam pola berpikiran. Kan mereka memberikan pertimbangan kepada presiden kan tidak personal kan mereka masih hidup semua ini. Ya. Kecuali cuma tinggal satu orang gitu kan. Iya. Ini kan masih hidup semua dan negara kita juga punya konstitusi. Iya. Ya kan? Ada DPR sebagai check and balancing dengan eksekutif. Artinya kan tidak satu-satunya orang yang akan kemudian menjadi pengambil kebijakan. Lo harus begini kan nggak kayak gitu. Berarti itu nanti Yang jadi dikhawatirkan kan jadi nanti semua itu ada sebagai upaya untuk merangkul semuanya, wadah merangkul jadi kekuatannya adalah kekuatan yang absolut. Itu yang dikhawatirkan. Saya kan nggak konstitusi tidak mengatur kayak gitu kok. Tetapi kita memberikan tempat bagi mantan presiden sebagai orang yang pernah menjadi pemimpin kita. Orang nomor 1 dan nomor 2 itu penting. Penting. Dan tidak menjadi perdebatan di ya kayak gini misalkan Ya. Pak SBY dengan Demokratnya, Bu Mega dengan PDIP-nya. Dan jeleknya itu kita tuh gini loh. Oh, julid banget membanding-bandingkan dulu. Nah, itu Iya, nanti akhirnya gitu. iya. Nah, kalau ada presidensial club misalkan, Iya. kan paling tidak itu tereliminasi gitu loh. Iya. Oh, zaman Berkurang. ini begini, zaman ini begini. Penak zamanku tau. meredam, Enggak. Meredam gitu. Iya. Ya kayak IKN misalkan, sudah diputuskan, sudah menjadi undang-undang, sudah dijalankan. Semua sudah setuju kok. Ya kan? Iya. Ya legacy ini masa kita tinggalkan. Kalau ada presidensial club kan bisa jadi ini meneguhkan proses keberlanjutan pembangunan yang sudah terjadi. ini akan menjadi lembaga tersulit untuk masuk. Enggak lah. Iya dong. Pesertanya sudah jelas, presiden, wakil presiden. Iya, paling sulit untuk Paling masuk. sulit masuk Lembaga lembaga. paling sulit untuk masuk. Untuk masuk jadi Iya. Untuk karena jadi masuk 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Itu pun kalau 2 periode berarti 10 tahun. 10 tahun ya. Dan jumlah apa ya, keanggotaan paling sedikit. Nah, tapi kan bagus. Ya bagus. Abang-abang, Nah, sudah 1 jam abang. Wah, ditegur kita. Kayaknya harus udah pindah gitu pindah nih. ngopi mana kami nih? Ya kayak gitu tuh, gajinya paling gede itu. Cuma tugasnya kayak gitu Udah doang. itu doang. Gajinya paling gede. Paling Maulah gede. saya kalau kayak gitu. Paling gede itu kayak gitu tuh. Udah 1 Karena jam aja ya. itu tantangan dia tuh cuman apa? Ngantuk. Makanya dibanding kamu gaji Harusnya paling tadi gede. dikasih obat tidur. Jadi ngobrol kita nggak ada batas. gitu. Kelewatan dia ya. Kenapa cat dong nanti? Tapi kalau ada overtime sih enak. Jadi lewat batas pun kita ada overtime. Kalau dia oversize. Menarik itu. Menarik, bagus tuh. Lembaga bikin satu lembaga presidensial. klub lah gitu. Apalah pokoknya nanti Dan itu namanya apa. berarti gabungan antara presiden dan wakil presiden dong. Iya dong. Ya, iya. Memberikan tempat terhormat bagi mereka. Karena mereka Karena tuh sekarang- negara pun juga memberikan tempat terhormat sebenarnya pada Itu ya minimal menurutku adalah keberlanjutan dari rekonsiliasi tahap berikutnya. gini-gini tuh yang abang bilang itu bisa nggak meluluhkan ego pribadi. Kalau Personal ya? semuanya demi negara saya yakin kan beliau-beliau ini pernah jadi presiden. dan mereka itu orang-orang baik. Satu misalkan Bu Mega menginisiasi BPIP misalkan. Kan baik gitu Iya. tujuannya. Iya. Iya kan? Artinya semua pasti untuk kebaikan negara. Jangan bicara bahwa kebaikan itu karena siapa, tapi karena apa yang Tapi pasti ada suara juga tuh. Wah, ini tadi itu upaya
pengkebirian demokrasi mesti ada suara gitu, dirangkul semua biar manut. Ya pasti ada. Pasti. Orang-orang yang nggak suka kan Hak pasti ada. itu hak, tetapi nilai yang kita dapatkan memberikan tempat tertinggi bagi mantan presiden adalah yang harus kita Dan lakukan. itu memang kewajiban kok, memang keharusan. Mereka kan sudah berjuang kan. Mereka menjadi pemimpin nomor Pemimpin satu di nomor Indonesia. Ya. Sip. Oke. Oke. Mantap Bang Agus. Terima kasih. banyak Bang Agus. Terima kasih. Ilmunya luar biasa dan kami dan saya pun yang kurang ngerti politik dan alhamdulillah besok saya belajar politik lagi nih. Kayaknya menarik nih. Aku ya selama kenal kamu berapa? 2 hari. Orang baru. Baru pertama kali meja jujur itu. Enggak, aku tuh apa ya? Mungkin 3 tahunan inilah baru suka politik. Karena Yes, dipaksa. setelah Dipaksa suruh mengedit berita politik, Bang. Dan terpaksa akhirnya menjadi menikmati ya. menikmati. Enjoy. Bang, terima kasih Bang Kalau Agus. di politik istrinya terus dia. Oh iya, jangan sampai. Bahaya itu, bahaya itu. Off the record. Nanti istri kita marah itu. Oke teman-teman, terima kasih. Bagus sekali pembahasan kita pada hari ini. Kita akan tayang setiap hari Minggu. Ya. Iya kan Bang? Minggu Kalau jam. nggak Minggu Senin, ya tergantung kita lah. Janganlah, tergantung edit. Oh Bre, tolong edit cepat Tergantung Bre. editornya lah nanti ya. Hari Minggu malam jam 7 saksikan Senggol Bos. Senggol di dong. YouTube Tribun Batam. Terima kasih. Alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.